Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 21 September 2024 ya. Seperti biasa di hari Sabtu ini persiapan outlook untuk satu minggu ke depan itu dimulai nanti tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, ini kita bahasin dulu dari segi fundamental yang akan dirilis di minggu depan ini juga lumayan padat ya. Itu ada Amerika, indeks manajer pembelian yang akan dirilis itu nanti di hari Senin 2045 ya. Jadi ada dua data yang mesti diantisipasi. Data yang sebelumnya kan 47,9 itu diperkirakan ada peningkatan menjadi 48,5, tetapi dari Septembernya ada potensi ini penurunan ya. Cuma nanti ini sebagai tambahan aja atau wawasan kalau misalkan dua data ini nanti yang keluar adalah di bawah daripada ekspektasi atau perkiraan, ada potensi ini mungkin indeks dolar akan lanjut melemah. Tetapi kalau misalkan di atas daripada data ya tersebut, ada potensi ini mungkin di hari Senin malam indeks dolar mungkin akan menguat kembali. Kemudian di hari Selasanya ada rilis suku bunga dari Australia atau RBA ya, diperkirakan tetap tidak ada pemangkasan suku bunga. Kalau misalkan itu terjadi dari segi jangka pendek, kemungkinan contoh misalkan AUD/USD itu ada potensi mungkin akan lanjut menguat. Kemudian malamnya ada kepercayaan konsumen diperkirakan juga menurun. Data yang sebelumnya adalah 103,3 diperkirakan menjadi 102,9, cuman aktualnya juga akan menjadi fokusnya yang akan kita pantau untuk nanti malam, besok Selasa malam ya. Kemudian hari Rabu itu ada penjualan rumah, diperkirakan juga ada penurunan. Kamisnya itu suku bunga juga akan dirilis dari Swiss ya, Bank Swiss yang sebelumnya kan 1,25 ya, diperkirakan menjadi 1% atau penurunan sebesar 25 basis point. Kalau misalkan itu terjadi, ada potensi kemungkinan Swiss ini akan melemah lebih lanjut ya. Ini dan juga tentunya ini signifikan kalau misalkan itu terjadi ya. Kemudian setengah 8 malamnya ada PDB-nya diperkirakan meningkat secara signifikan 1,4%, diperkirakan menjadi 3% ya. Tetap waspadai, dan yang paling penting itu nanti adalah dari pidatonya Powell kurang lebihnya 20.20 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ya. Ini yang menjadi triggernya, akankah indeks dolar itu melanjutkan melemah atau justru sedikit menguat. Dari segi time frame jangka pendeknya nanti kemungkinan volatility gede itu kemungkinan diawali di hari Kamis sampai dengan menjelang penutupan market minggu depan di hari Jumat ya, dikarenakan ada PCE juga, cuman perkiraannya masih belum keluar 0,2% dan 2,6%. Kalau misalkan itu yang keluar adalah di atas dari data yang sebelumnya, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar menguat lebih lanjut dan tentunya ini akan signifikan penguatannya. Tetapi kalau misalkan data yang keluar itu nanti di bawah dari data yang sebelumnya, ada potensi mungkin indeks dolar akan bergerak di bawah level area 100. Dari segi teknikalnya kita ulas sedikit dulu dari pergerakan minggu ini ya. Antisipasi kemarin sesuai ya, harga ini kalau misalkan tidak mampu bergerak di 101.04 ada potensi ini mungkin sideways dan bergerak balik ke bawah. Kemungkinan juga nggak jauh-jauh di 100.56 ya, dan ternyata hari Jumat kemarin itu sideways ketika mendekati level area 101.04, harga kepental ke bawah kembali tetapi masih belum mampu tutup di bawah level area 100.56 ya. Dikarenakan level area SRP minggu ini sudah selesai, ini saya hapus dulu karena ada level baru lagi yang akan digunakan untuk minggu depan ya. Ini saya buat dulu untuk levelnya. Untuk level area SRP minggu depan ya, kurang lebihnya itu saya tarik di history low minggu ini. Kurang lebihnya ya, ini ada level area sebagai batasan pantau, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 102.52 sampai dengan batas atas adalah 102.83. kemudian support 3 dan 4 sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan ada pelemahan lebih lanjut itu berada di 99.16 sampai dengan 98.85 ya. Ada potensi ini memang dari segi weekly ya, candle weekly ada potensi drop, base drop, tetapi kalau kita pecah dari segi time frame kecilnya dari H4 nya ya, dikarenakan harga untuk minggu depan ini kan diawali dari zona tengah ya, atau sebagai zona pivotnya itu kan berada di kisaran level area 100.84 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 101 pas di Physico Price levelnya, kemudian batas bawah adalah 100.68 ya, sedikit di bawah pivot tetapi masih berada di level area di atasnya support pertama weekly. Perhatikan di sini dan di atas kurang lebih pas di level area tersebut. Harga ini kan ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Jadi untuk minggu depan ini selama indeks dolar
tidak mampu bergerak di bawah support pertama weekly yang berada di 100.42 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kurang lebih ini potensi ada kecenderungan mungkin akan terkoreksi ke atas. Tetapi kalau misalkan mampu membentuk low baru, ada potensi ini mungkin akan bergerak menuju support kedua weekly yang berada di 99.800 pembulatan. Tetapi ini nanti kita lihatin dulu, jangan buru-buru karena belum ada konfirmasi harga bergerak di bawah support ya. Tetapi kalau misalkan ada potensial koreksi ke atas, kemungkinan zona pantaunya sementara adalah di kisaran level area zona yang saya blok hijau di sini ya. Level areanya itu sebagai history high minggu lalu 101.47 sampai dengan resisten pertama weekly 101.26 ya. Jadi ini ringnya masih terbatas kalau misalkan ada kenaikan. Jadi selama untuk minggu depan ini indeks dolar tidak mampu break di antara, kalau misalkan break atas tidak mampu bergerak di atas level area 101.26 atau 101.47, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah. Jadi konfirmasinya itu sebenarnya kalau menurut saya kemungkinan akan ada tren setelah break salah satu di antara dua level area tersebut, antara 101.47 atau 100.21, kemungkinan tren yang sebenarnya akan terjadi. Tetapi kalau misalkan di antara zona blok hijau ataupun blok biru ini masih belum dijebol, hati-hati potensial sideways untuk minggu depan. Kesimpulannya untuk indeks dolar ya, zona pantaunya karena ini bergeraknya nanti mendekati atau sedikit di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, kalau misalkan kedorong ke bawah selama 100.21 ini bertahan, ada potensi ini mungkin akan kepental dulu ke atas, retest di level area resisten pertama weekly yang berada di 101.26. Kalaupun misalkan jebol resisten 2 sebagai zona pantau next time-nya, tetapi persentasenya masih minim meskipun di kisaran level area tersebut juga ada reaksi, tetapi masih minim ya. Ada kecenderungan ini mungkin akan lanjut ke bawah. Kuncinya adalah kalau misalkan dia turun dari segi daily tutup di bawah 100.21, baru ada potensi ini mungkin akan mengerjakan level area support kedua weekly yang berada di 99.800, tetapi tidak langsung. Yang saya khawatirkan setelah membuat konfirmasi daily close-nya di bawah 100.21 ada potensi koreksi, retest di zona tengah sebagai pivotnya, ini sebagai penentunya. Akankah ini valid atau tidak, penentunya adalah setelah jebolnya daripada 100.21 atau daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, baru nanti koreksinya ini yang akan menentukan akankah lanjut ke bawah atau balik lagi sideways di antara zona hijau ataupun zona biru di sini ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya ada kecenderungan indeks dolar ini ada potensi melemah, tetapi hati-hati waspadai sebelum melemah lebih lanjut. Yang saya khawatirkan terkoreksi dulu, batas maksimal koreksi adalah di antara 101.47 sampai dengan 101.26. Nanti untuk next time-nya di video yang selanjutnya ini nanti tetap akan saya update ya. Selanjutnya adalah untuk gold dari segi time frame H1 di video yang terakhir kemarin ya, sebelum masuk ke level minggu depan saya ulas sedikit. Antisipasi kemarin ya, itu sebenarnya kan sentuhan pertama di resisten kedua weekly 2619, kurang lebih pas di level area tersebut ada reaksi dan signifikan kepental ke bawah. Cuman di video yang sebelumnya itu kan sudah saya sampaikan ya, kalau misalkan 2619 kuat menahan, kalaupun misalkan kedorong ke bawah itu targetnya berada di 2603, dan ini menjadi konfirmasinya. Kalau misalkan time frame H1 mampu close di bawah 2603, ada potensi lanjut ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari pergerakan harga kemarin ya, ini saya perbesar dulu, kurang lebih setelah menyentuh level area 2619, pas di level area 2603, ekornya aja nyentuh level area tersebut, tetapi dari segi time frame H1 tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Dan sudah saya informasikan juga kalau misalkan ini nanti ke reject, ada potensi mungkin akan bergerak balik ke atas, tetapi level areanya nggak jauh-jauh di antara 2628, areanya adalah 2625, dan ini sudah selesai untuk zona pantau di hari Jumat kemarin, baik buy ataupun sell ya. Untuk rekan-rekan yang memanfaatkan di video yang sebelumnya, kalaupun ada sell cuman mencapai target TP1 karena TP2 nya itu ada di bawah dan tidak tercapai, tidak ada konfirmasi tutup di bawah level area tersebut. Cuman untuk buy nya harusnya sudah keluar karena sesuai yang diantisipasi, kalau misalkan ada kenaikan close market itu kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 2628 sampai dengan 2625, dan nggak jauh-jauh juga di 2619 sebagai level area resisten kedua weekly.
Dikarenakan level area tersebut sudah selesai, ini saya hapus dulu dan ada level area baru yang mungkin mesti diantisipasi untuk minggu depan ya. Sebelum masuk ke level area SRP untuk minggu depan ya, ini saya ingatkan dulu untuk daily dari monthly-nya ya. Untuk monthly, harga ini kan sudah mampu jebol di level area resisten kedua monthly ya yang berada di 2587. Tetap hati-hati aja karena untuk SRP monthly ini nanti berlaku sampai dengan akhir bulan ini di tanggal 30 September ya. Dan batasan pantau overnya untuk monthly itu ada harga 2670 sebagai resisten 3, resisten 4 adalah 2712. Meskipun masih ada peluangnya itu kecil di bawah 25%, tetap antisipasi dikarenakan harga ini sudah mampu bergerak di level area di atas 2587 sebagai resisten kedua monthly dan rawan potensial terjadi koreksi lebih dalam. Kalau misalkan saya pecah untuk areanya ya hati-hati, zona tengahnya itu yang mesti diantisipasi. Nanti kita gabungkan juga dengan SRP weekly-nya ya, ada area atau tidak di kisaran level area zona tengahnya ya. Ini saya blok merah terlebih dahulu. Untuk batasan pantaunya nanti ada level area menumpuk atau tidak di antara 2618 sampai dengan 2639 karena ini zona tengahnya di antara resisten monthly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support dan resisten ketiganya monthly ya. Kalau misalkan saya pecah lagi kurang lebih itu pas sudah diambil sebenarnya untuk zona tengah atau sebagai pivotnya 2618 sampai dengan 2639. Jadi ini rawan terjadi aksi profit taking untuk minggu depan ini ya. Nanti ini zona merah ini nanti kita gabungkan dengan SRP weekly yang diperuntukkan minggu depan ya. Jadi nanti ada level area yang menumpuk atau tidak. Dari segi weekly-nya ini saya tarik dulu sebagai batasan pantau untuk minggu depan. Ini saya tarik di history low ke high-nya minggu ini ya. Dan low-nya itu berada kurang lebih di 2547. High-nya itu berada di 2625 ya. Ini saya lock dulu. Batasan pantaunya kalau misalkan saya liatin ini pas ya, kurang lebih menumpuk. Perhatikan aja di zona yang saya blok biru ini setelah saya tarik ya, resisten 3 dan 4 monthly itu kurang lebihnya di antara resisten 4-nya itu ada level area menumpuk 2712. Hati-hati, biasanya kalau misalkan ada level area yang ketemu atau menumpuk seperti ini, kalau misalkan mampu diambil biasanya loh ya, ini rawan langsung drop parah. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini kalau misalkan volatility kuat ke atas, tetap waspadai aja meskipun ya ini masih minim, masih belum kedetek dikarenakan ada batasan tengah di sini di level area kurang lebih 2618 sampai dengan 2639 ya. Kemudian sebagai batasan pantaunya untuk minggu depan ini ada level area 2691 dan 2712 sebagai batasan pantau over untuk weekly-nya. Kemudian support ke 3 dan 4 sebagai batasan pantau over kalau misalkan bergerak ke bawah secara ekstrim itu kurang lebih di zona yang saya blok biru 2481 dan 2462. Kemudian kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Pergerakan untuk time frame H4 ini harga itu kan akan diawali di open market di hari Senin itu berada di atas resisten pertama yang berada di 2612. Jadi selama kuncinya adalah di zona tengah atau sebagai pivot untuk minggu depan ini yang saya blok abu-abu di sini ya kurang lebihnya. Selama level area 2576 tidak mampu dijebol atau daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, ada potensi kalau misalkan ada penurunan, konteksnya adalah masih terkoreksi sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Tetapi kalau misalkan mampu close daily-nya ya, body candle-nya tutup di 2576, hati-hati ada potensi mungkin gold minggu depan akan sedikit terkoreksi lebih dalam. Zona pantaunya ada beberapa level area. Yang pertama adalah kurang lebih kalau misalkan terkoreksi hati-hati di sini di antara zona yang saya blok orange di sini ya 2560 sampai dengan 2547 ini sebagai support pertama weekly dan di history low minggu lalu. Yang kedua, kalau misalkan ekstrim terjadi aksi profit taking, rawan gold ini kemungkinan akan bergerak balik di bawah 2521 sampai dengan 2503. Di level area 2503 ini kalau nggak salah di beberapa minggu yang lalu level area SRP itu juga muncul harga kurang lebih ya nggak jauh-jauh di 2503. Seingat saya itu 2501, 2502 dan minggu sekarang ini 2503. Jadi area ini nggak beda jauh dengan level area yang ada di minggu sebelumnya ya. Ini tetap muncul kurang lebih di level area tersebut. Kemudian
Di kirinya kalau saya tarik di sini juga ada zona demand pas kurang lebih di kisaran level area tersebut. Jadi hati-hati untuk zona pantaunya. Saya sih masih mencurigai akan ada potensi sedikit kenaikan, tetapi nggak jauh-jauh di close untuk minggu ini ya. Kalau misalkan itu nanti di hari Seninnya ada kenaikan, kurang lebih hati-hati di antara resisten pertama weekly sampai dengan resisten kedua weekly. Kalau misalkan saya pecah kembali ya, ini juga bertumpuk dengan monthly tadi. Zona tengahnya kan kurang lebih di sini, tetapi zona tengah weekly itu berada di 2627 sampai dengan 2637. Ini kalau misalkan potensi sedikit ada kenaikan sebelum drop secara signifikan. Kuncinya adalah di zona yang saya blok merah di sini. Selama harga tidak mampu bergerak di atas zona yang saya blok merah di sini, saya mencurigai ini akan terkoreksi secara ekstrim sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Ada dua level area zona pantaunya untuk cari ancang-ancang setup buy kalau misalkan terkoreksi secara ekstrim. Yang pertama adalah di antara 2587 sampai dengan 2576, itu yang pertama. Yang kedua adalah di support pertama weekly 2560 sampai dengan 2547 sebelum harga lanjut ke atas. Jadi kalau menurut saya zona yang saya blok merah di sini bisa dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell selama tidak ada konfirmasi minimal dari segi time frame H4 body candle tidak boleh tutup di atas 2638. Kalau misalkan itu terjadi, secara otomatis planning sell akan tercancel. Tetapi kalau misalkan itu tidak terjadi, bisa cari konfirmasi pembalikan arah ya. Untuk area entry-nya silahkan cari ataupun sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau menurut saya, kemungkinan saya akan menunggu harga ini sedikit kedorong ke atas kalau mau di 2627 selama tidak lewat di 2638, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Dan untuk jarak stop lossnya itu tentunya lebih minim, ruang gerak itu sekitar 170 sampai dengan 180 pip. Tetapi dari segi targetnya itu bisa taruh di zona tengah atau sebagai pivotnya, ruang gerak sekitar 400 pip ini target pertamanya. Tetapi kalau misalkan dibarengi dengan aksi profit taking, hati-hati, kemungkinan minggu depan ini sebelum gold naik lebih tinggi, kemungkinan akan bergerak balik terlebih dahulu di 2560 batas maksimal selama tidak mampu tutup daily close-nya di bawah 2647. Ini ada potensi kemungkinan dia akan spike ke bawah dengan cepat baru pelan-pelan ngerambat ke atas kembali. Jadi untuk planning pertama minggu ini kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Kuncinya sebagai konfirmasi minimal dari segi time frame H4 itu tidak boleh tutup di atas 2638. Kalau misalkan itu terjadi, secara otomatis planning sell yang di sini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, silahkan sesuaikan dengan planning masing-masing. Intinya kalau menurut saya kemungkinan saya akan menunggu di antara 2627 dan ini juga mepet dengan physical price levelnya yang berada di 2625. Tentunya sih kalau dibulatin di level area tersebut sih nggak masalah ya. Mudah-mudahan sih ada potensi sedikit naik di open market hari Senin besok ini sebelum cari ancang-ancang setup sell ya. Kesimpulannya untuk gold ya, sebagai zona pantaunya untuk minggu depan ini batasan over kan 2712 dan 2691, kemungkinan masih di bawah 50%. Untuk minggu depan ini gold akan mencapai level area tersebut. Tetapi kalau misalkan ada potensi kenaikan, ada beberapa level yang mesti diantisipasi terlepas dari zona yang saya blok merah ini ya. Pertama, 2652, kemungkinan batas maksimal 2670, tetapi ini masih berat. Saya masih mencurigai kalau misalkan zona merah ini dijebol, kemungkinan nggak jauh-jauh untuk minggu depan ini 2562 sebelum drop secara signifikan. Selama 2638 tidak mampu dijebol, fokusnya ya untuk minggu depan ini sebagai zona pantaunya sementara di situ dulu, baru nanti cari ancang-ancang setup sell sebelum cari ancang-ancang setup buy di bawah nanti ya. Jadi ada satu planning dulu aja sementara selama tidak mampu bergerak atau blok merah di sini tidak dijebol. Kalau menurut saya bisa dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell dan ini lumayan oke juga kalau misalkan dijadikan untuk targetnya ya sebagai koreksinya. Jadi belum pembalikan arah bearish kembali untuk gold ya. Jadi kalau misalkan kedorong pun sampai ke bawah di sini, konteksnya masih belum bisa dikatakan gold ini bearish kembali. Jadi ini masih fase koreksi sebelum naik lebih tinggi. Baru kalau misalkan valid dan harga tidak mampu bergerak di bawah 2547, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Pastikan harga mampu bergerak balik di
atas 2560 baru planning buy itu kalau misalkan dipakai tentunya sih nggak masalah, dengan risiko stop loss ruang gerak sekitar 200 pip. Dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 500 pip, TP kedua baru nggak masalah kalau ngambil di resisten kedua weekly yang berada di 2652, ruang gerak sekitar 900 pip. Tetapi ini masih belum valid ya, ini planning yang kedua. Setelah fase koreksinya selesai baru nanti cari ancang-ancang setup buy-nya. Tidak menutup kemungkinan nanti setup buy-nya bisa aja di pivotnya. Jadi sementara menunggu pola lebih lanjut terbentuk, planning buy sementara saya taruh di sini dulu. Fokusnya adalah planning yang pertama, cari ancang-ancang setup sell, sesuaikan dengan analisa juga dengan rekan-rekan semua ya. Kalau menurut saya, selama tidak mampu bergerak di atas 2638, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, planning adalah sell. Tetapi kalau misalkan mampu tutup di atas level area 2638, di sini akan tercancel untuk cari ancang-ancang setup sell, dan ada potensi gold retest di 2652. Skenario alternatif ya, kalau misalkan ini skenario pertama gagal, baru yang saya khawatirkan terjadi aksi profit taking dan terkoreksi lebih dalam. Oke, mungkin untuk gambaran saya untuk minggu depan ini ya, untuk gold seperti ini, sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan semua. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker ada di link deskripsi ya, itu rekomendasi broker yang saya pakai selama ini hampir 10 tahun. Linknya ada di deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.